Kita akan membahas sebuah buku yang menarik dan relevan, baik yang berada di pemerintahan maupun kita sebagai warga negara. Salah satu argumen utama Barber ini, dia mengatakan bahwa penting menetapkan prioritas yang jelas. Menurut Barber, pemerintah yang efektif harus fokus pada beberapa tujuan utama saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga baik dan sehat. Selamat datang di channel kita. Saat ini kita akan membahas sebuah buku yang menarik dan relevan, baik yang berada di pemerintahan maupun kita sebagai warga negara. Judulnya How to Run a Government So That Citizens Can Benefit and Taxpayers Don't Go Crazy. Ini hasil karya Sir Michael Barber. Nah, kita akan mulai sebelumnya tentang penulisnya. Siapa itu Sir Michael Barber? Dia adalah seorang pakar pendidikan dan penasihat pemerintahan yang sangat dihormati. Dia pernah menjadi kepala unit penyampaian delivery unit di kantor Perdana Menteri Inggris Tony Blair dari tahun 2001 sampai 2005. Pengalamannya amat luas dan membantu pemerintahan di berbagai negara untuk meningkatkan kinerja mereka menjadi dasar dalam dia menulis buku ini. Konsep dasar yang diusung Barber di buku ini adalah disebut sebagai deliverologi atau ilmu penyampaian. Delivery itu bukan berartian seperti pengiriman ya. Delivery itu adalah sesuatu yang dihasilkan, sesuatu yang konkret. Jadi biasa digunakan dalam bahasa Inggris istilah delivery. Apa yang dihasilkan, apa yang disampaikan, nyata. Nah, ini adalah proses yang dibahas di buku ini yang memungkinkan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi Barber berpendapat bahwa masalah utama di pemerintahan itu bukan kekurangan ide, tapi ketidakmampuan mengubah ide menjadi hasil nyata yang dirasakan oleh warga. Idenya ada, tapi hasil nyatanya apa? Nah, salah satu argumen utama Barber ini, dia mengatakan bahwa penting menetapkan prioritas yang jelas. Menurut Barber, pemerintah yang efektif harus fokus pada beberapa tujuan utama saja. Tidak usah mencoba menangani semua hal sekaligus. Dia menekankan pentingnya perencanaan yang cermat dan pemantauan secara teratur. Nah, argumen lain yang menarik dari buku ini adalah pentingnya data, pentingnya transparansi. Barber mempercayai bahwa pemerintah harus mengumpulkan, harus menganalisa data secara sistematis, secara sistemik untuk memahami apa yang berhasil, apa yang gagal. Dan dia juga mendorong pemerintah untuk lebih terbuka dengan data ini. Dengan pemerintah membuka datanya, warga bisa mengakses dan warga juga bisa ikut mengawasi kinerja pemerintah. Nah, Barber juga membahas pentingnya membangun tim yang efektif di pemerintahan. Dia menyarankan agar pemerintah merekrut orang-orang yang memiliki kompetensi, memiliki pengalaman, memiliki relevansi, memiliki bakat dengan berbagai latar belakang. Tidak hanya dari kalangan birokrat saja, tapi harus lebih variasi. Menurut dia, keragaman pengalaman yang dibawa dalam membentuk tim ini akan bisa membantu memecahkan masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh pemerintahan modern. Nah, contoh-contoh ini dia tunjukkan dengan delivery unit di kantor Perdana Menteri Inggris. Delivery unit di Perdana Menteri Inggris ini memang sering menjadi pembicaraan, sering jadi rujukan. Kalau di Indonesia kita ada contoh UKP 4, TGUPP di DKI Jakarta atau KSP. Inilah contoh-contoh delivery unit yang dibahas di buku ini. Nah, walau buku ini penuh dengan wawasan berharga, tapi seperti juga pembahasan buku lain selalu ada kritiknya. Beberapa pengamat menilai bahwa pendekatan Barber ini terlalu fokus pada target dan ukuran-ukuran istilahnya metrik yang bisa mengakibatkan terabaikannya aspek-aspek penting pemerintahan yang kadang-kadang sulit diukur. Ada juga yang berpendapat bahwa pendekatannya mungkin terlalu top down dan kurang perhatikan aspirasi atau partisipasi warga dalam proses penyusunan kebijakan. Sekarang mari kita bahas beberapa tips praktis dari buku ini. Dan untuk teman-teman di pemerintahan,
ada 3 saran yang diusulkan bisa diterapkan di buku ini. Pertama, fokuslah pada prioritas. Kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah sekaligus. Pilih masalah-masalah di area kunci yang bisa berdampak besar, tetapkan target yang jelas, tetapkan target yang ambisius di area-area ini, lalu fokuskan seluruh energi kita untuk mencapainya. Yang kedua, bangun rutinitas untuk memantau kemajuan. Barber menyarankan untuk mengadakan pertemuan rutin, apakah mingguan, bulanan, untuk meninjau, memantau kemajuan setiap target-target itu. Nah, dalam pertemuan ini semua harus jujur dengan apa yang menjadi kenyataan, mana yang berhasil, mana yang tidak, dan konsekuensinya semua juga harus terbuka untuk mau mengubah strategi, mengubah taktik jika diperlukan. Lalu yang ketiga, disebutkan jadilah pemecah masalah yang ulet. Jadi ketika kita menghadapi hambatan, jangan menyerah, jangan mencari alasan, sebaliknya harus proaktif mencari solusi kreatif. Barber menyarankan untuk selalu bertanya, apalagi yang bisa kita kerjakan? Hal apa yang bisa kita tingkatkan? Hal apa yang perlu diubah untuk terjadi perubahan? Jadi ini yang menurut dia perlu dilakukan ketika menghadapi hal yang sulit. Nah, untuk kita semua, teman-teman semua yang hidup sebagai warga biasa, ada 3 juga tips yang bisa diterapkan. Pertama, jadilah warga yang aktif dan kritis. Kita perlu memahami prioritas dan target pemerintah kita, lalu secara aktif memantau kemajuannya. Jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk mengkritik jika kita merasa ada hal yang tidak beres. Yang kedua, manfaatkan data dan informasi yang tersedia. Banyak pemerintah sekarang yang mempublikasikan data kinerja mereka secara online. Di kementerian, di badan-badan, di pemerintah daerah. Nah, kita manfaatkan untuk memahami apa yang sedang terjadi di pemerintahan dan bagaimana uang pajak kita digunakan di dalam menjalankan pemerintahan. Yang ketiga, libatkan diri dalam proses demokrasi. Ini bukan hanya soal memilih setiap beberapa tahun sekali, 5 tahun sekali kita ikut pemilu, tapi juga soal partisipasi dalam diskusi publik. Mulai dari aktif secara online, secara digital, sampai hadir pertemuan warga, atau bahkan mempertimbangkan untuk bekerja, untuk magang, untuk berada di dalam kegiatan pemerintahan. Jadi bagi warga, ruang partisipasi itu harus dimanfaatkan. Teman-teman sekalian, itulah pembahasan buku How to Run a Government, karya Sir Michael Barber. Meskipun buku ini ditulis dengan perspektif pemerintahan, tapi kita sebagai warga juga bisa belajar banyak dari buku ini. Tapi pada akhirnya, pemerintahan efektif adalah hasil kerjasama. Kerjasama antara pemerintahnya dan warganya. Mari kita sama-sama berusaha untuk membuat negeri kita lebih baik. Dengan kita sebagai warga negara, bagi yang berada di pemerintahan, melakukan improvement terus-menerus. Menjadi lebih baik secara terus-menerus. Terima kasih sudah ikut menonton, ikut mendengarkan kajian buku ini. Semoga memberikan manfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan jika merasa ada inspirasi yang dapat dari pembahasan buku ini. Terima kasih, sampai jumpa pada kajian buku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.